Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam penyertaan yang sempurna dan luar biasa dari Tuhan kita. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan, kami semua sebelum memulai aktivitas kami mau mendasarinya oleh karena kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami mengerti dan memahami maksud dan tujuan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu, ada orang yang mengkritik bahkan merendahkan orang lain agar dirinya terlihat hebat. Perbuatan baik orang lain dianggapnya salah dan tidak penting. Parahnya, orang-orang seperti ini bisa memanipulasi dengan alasan yang terdengar masuk akal. Jika kita tidak tahu kebenarannya, kita bisa berada di pihaknya. Padahal mereka memiliki motivasi yang tersembunyi dan motivasi yang salah demi keuntungan diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot saat Maria meminyaki kaki Yesus dengan 1/2 liter narwastu yang murni. Jika diuangkan, nilainya setara dengan gaji 1 tahun. Untuk apa menyia-nyiakan uang untuk membelikannya minyak wangi sebanyak itu? Bukankah beberapa tetes saja cukup? Beberapa orang miskin yang bisa ditolong kalau minyak itu dijual? Saat itu, Maria tersudut dan terlihat seperti orang yang bodoh dan yang boros. Namun, ketika Yohanes memberitahukan motivasi Yudas di balik kritikan itu, pandangan kita segera berubah. Ia tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Ia hanya membayangkan berapa duit yang bisa dikorupsinya jika ia mengelola penjualan minyak itu. Ia berusaha menampilkan diri sebagai orang baik, tetapi itu adalah topeng dari segala motivasi yang busuk. Malah Yesus sendiri menikmati dan menerima pengurapan Maria. Dia menyebutnya sebagai pengingat akan penguburannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengkritik perbuatan baik orang lain, apakah yang menjadi motivasi kita? Apakah kita hanya ingin berusaha menumpang nama, terlihat lebih benar, atau terlihat lebih hebat, lebih peduli, atau lebih rohani dan bermoral? Oleh sebab itu, kiranya kita memastikan bahwa tidak ada motif jahat yang sedang kita sembunyikan, melainkan hendaknya kita memberi apresiasi yang tulus karena perbuatan baik mereka adalah bagian daripada penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya perlu kita memiliki sikap untuk menilai sebuah perbuatan baik dengan sebuah penilaian yang baik, dan memiliki motivasi menilai, tidak untuk mengkoreksi ataupun memiliki motivasi yang jahat. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua untuk senantiasa hidup di dalam ketulusan dan tidak memiliki motivasi yang buruk terhadap orang lain, karena semua kebaikan dinilai oleh Tuhan dan setiap motivasi Tuhan mengetahui.
Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami sama-sama belajar untuk kami hidup takut akan Tuhan, dan kami memiliki motivasi yang baik, motivasi yang murni, bukan untuk menjadi hakim bagi orang lain, bukan untuk menjadi seorang korektor bagi orang lain, tetapi kami mau melihatnya. Jikalau itu adalah kemuliaan bagi nama-Mu, biarlah orang itu berkorban, dan biarlah kami melihat perbuatan baik dalam perspektif yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Murnikan motivasi kami Tuhan, di dalam kami beraktivitas, di dalam kami berkegiatan, dan di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.